Siapa nama yang paling dahsyat? Lebih lagi. Lebih lagi. Haleluya. Allah yang perkasa.
kehadirannya. Rasakan jamahannya, rasakan kekudusan. Sembah Yesus Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Raja, Raja segala raja, Allah penguasa langit dan bumi, Allah segala-galanya, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Ketika kami berjumpa muka dengan Engkau Bapa, sesuatu pasti terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, Tuhan. Kami sangat membutuhkan-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Kami mengasihi-Mu.
sudah kuatkan. Hati yang kecewa Tuhan sudah hiburkan. Hati yang pahit, yang terluka Tuhan sudah sembuhkan. Kami berikan hati yang baru untuk Engkau di tahun 2025 ini. Ada resolusi yang baru untuk kami boleh menulis di tahun 2025 ini dengan roh yang baru, hati yang baru, untuk kami boleh menjadi teladan, menjadi penjala jiwa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan dengan antusias, amin, haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat tahun baru. Kita masih menikmati tahun baru walaupun sudah minggu kedua ya. Tapi saya percaya bahwa suasananya masih ada. Oke, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Judian. Saya melayani di misi, Departemen Misi di Abalof KTC JGC. Jadi bukan JGC lagi sekarang ya, Cakung, sorry. Ruang yang begini bagus harus disampaikan. Cakung, jadi saya di KTC dan di Cakung untuk Departemen Misi. Oke, tak usah banyak perkenalan, biar kita bicara tentang Yesus saja yang lebih banyak. Saat ini saya diminta untuk berbagi tentang Spirit of Sonship. Bagaimana kita punya roh anak. Banyak hal, kita secara di Abalof, kita sering berbicara tentang hati Bapa, saudara, ya kan? Hati Bapa itu menjadi karakteristik kita. Kita mengerti betul bagaimana hati Bapa pada hidup kita. Dan kalau kita mau belajar tentang hati Bapa, kita harus fair juga bahwa ada hati anak, saudara. Hati Bapa membawa kita mengenal keselamatan sampai pada tujuan Tuhan membawa kita kembali pada keselamatan dan jalan-jalan Tuhan. Tapi hati anak membawa saudara pada tujuan, saudara. Jadi dua poin ini penting buat kita untuk kita menyadari betul bahwa Tuhan mau kita memiliki hati anak. Karena hati anak itu akan membawa saudara dan saya pada tujuan-tujuan hal besar yang Tuhan mau kerjakan. Enggak ada itu. Enggak ada istilah kalau kita tidak punya hati anak kita sampai pada tujuan. Enggak bisa, saudara. Kalau saudara mau belajar tentang hati anak, saudara lihat. Yesus adalah contoh teladan yang baik di mana waktu dia mensubmitkan dirinya kepada Bapa, dia menyelesaikan seluruh kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar tentang hati anak, saudara, kita harus belajar bagaimana sikap Yesus terhadap Bapa, sikap Yesus terhadap otoritas, sikap bagaimana respon Yesus, itulah hati anak. Nah, itu harus kita miliki, saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar melalui hidup saya dan saudara. Kita harus pegang itu, saudara. Karena gini, anak Tuhan atau jemaat itu orang yang spesial yang hanya olehnya Tuhan melakukan kehendaknya di muka bumi ini. Gak ada yang lain, saudara. Hanya saudara, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Orang itulah yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan seluruh kehendaknya di muka bumi ini. Makanya kata jemaat dari secara etimologisnya atau secara maknanya, jemaat itu artinya milik Tuhan, saudara. Jadi saudara dan saya waktu dia tebus kita di kayu salib, dia menjadikan kita miliknya. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan kita, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan, berarti segala hal yang kita lakukan untuk tujuan pemilik kita, saudara. Saudara, kalau kita punya sesuatu di rumah atau kendaraan atau apa, pasti saudara akan pakai itu untuk tujuan saudara, kan? Kita punya segala sesuatu yang kita punya, kita akan pakai itu untuk tujuan-tujuan yang kita mau kerjakan. Jadi saudara, kalau kita adalah milik Tuhan, Tuhan mau pakai kita untuk tujuan Tuhan. Amin? Amin, oke. Nah, kita harus tahu, saudara, kepada anak, nah ini harus kita mengerti, ini yang menjadi fokus kita, gereja Tuhan di Cakung, harus tahu bahwa seluruh yang kita kerjakan arah dari yang kita lakukan untuk tujuan di mana Tuhan mau kerjakan sesuatu melalui hidup kita.
Apa itu yang Tuhan percayakan? Tuhan mempercayakan kepada kita otoritas, saudara, dan kuasa. Makanya yang waktu dia berikan pertama kepada gereja apa? Kunci kerajaan maut. Otoritas dan kuasa itu diberikan kepada gereja untuk gereja membuka pintu-pintu gerbang alam maut. Oh, Tuhan memberikan kuasa dan otoritas kepada jemaat, kepada anak, untuk anak melakukan kehendaknya, membebaskan orang-orang dari tawanan-tawanan itu, saudara. Itu yang Tuhan percayakan. Apalagi yang Tuhan percayakan? Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola bumi ini. Makanya waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, pertama yang diperintahkan apa? Kuasai bumi, saudara. Mengelola bumi. Artinya apa? Gereja Tuhan, kalau dulu kata bumi kita bayangkan kalau Adam dan Hawa itu bumi ya seluruh bumi. Kalau sekarang bumi itu bicara tentang domain, saudara. Dimanapun saudara dan saya ada, kuasai domain itu. Ya, sudah kuasanya udah diberikan kepada kita. Taklukkan itu. Kalau kita nggak bisa taklukkan itu bukan esensinya. Begini, Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita menaklukkan dan kita tidak menaklukkan. Antara dua, saudara. Kalau saudara tidak menaklukkan berarti saudara ditaklukkan. Sedangkan kuasa itu diberikan kepada kita untuk kita menaklukkan, mengelola bumi ini. Mengelola setiap domain. Kalau kita jadi pengusaha yang terdepan, saudara. Jadi pengusaha yang punya kualitas, saudara. Kalau kita jadi pekerja yang punya kualitas, saudara. Kerja bukan untuk uang, kerja untuk mengeluarkan semua potensi yang Tuhan kasih di dalam kita. Karena berkat Tuhan sudah berikan kepada kita, amin. Anak Tuhan itu bekerja bukan cari berkat, saudara. Karena waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa yang dia bilang? Perintah pertama adalah sebelum dia kasih perintah, dia kasih berkat dulu. Maka Allah memberkati mereka dan memerintah kepada berfirman kepada mereka. Ya kan? Jadi Tuhan kasih perintah, tapi sebelum perintah itu datang, firman dulu, berkat dulu. Jadi anak-anak Tuhan bekerja. Nah, nanti ini poin terakhir sih sebenarnya. Cuman saya Roh Kudus bawa ke sini, nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. Anak-anak Tuhan bekerja untuk mengeluarkan semua potensi yang terbaik yang Tuhan kasih. Yang ketiga, apa yang Tuhan percayakan kepada anak-anak Tuhan atau kepada gereja? Isi hati Tuhan bagi dunia ini, saudara. Makanya kalau kita melihat, saudara, Bapak Ibu melihat, Yesus bergerak itu dengan satu kata. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan itu membuat akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Makanya hati Tuhan berikan supaya melalui jemaat, kuasanya bisa dinyatakan. Nah, kita dipercayakan ini, saudara. Kepada kita semua, makanya anak-anak Tuhan gak ada yang boleh pasif, saudara. Karena kita semua, bukan hanya pada beberapa orang saja. Kepada semua orang yang percaya Tuhan, Tuhan memberikan otoritas ini, saudara. Nah, hanya ini yang gak enak nih. Otoritas ini, sebelum sampai ke situ saya bilang gini. Nah ini dia. Oh belum ya, gak ada ya. Otoritas ini kepada 3 poin ini yang harusnya menjadi fokus gereja untuk kita membangun jemaat, saudara. Jemaat itu harus diajar untuk menyadari siapa dirinya dan berfungsi dimanapun dia berada. Oke, next. Nah ini dia. Untuk 3 hal tadi kita lakukan, saudara, ada hal penting yang harus kita punya, saudara. Nah ini dia, spirit of sonship. Saudara dan saya tidak akan bisa melakukan itu kalau saudara tidak punya hati anak, saudara. Hati anak itu Tuhan taruh agar ini dia, kualitas-kualitas Tuhan dalam hidup kita itu keluar. Kalau kita nggak punya hati anak, sorry, kualitas Tuhan nggak bisa keluar. Kalau kualitas Tuhan itu keluar, maka saudara bisa melakukan itu. Dan kualitas itu akan membawa saudara pada seluruh kehendak Tuhan. Nah, ini penting nih. Makanya kenapa Tuhan mau kita punya hati anak? Karena begini, karena Tuhan mau kita mengeluarkan semua potensi-potensi kualitas-kualitas hidup yang akan menolong kita melakukan kehendak Tuhan. Cuman sayang, ada hal yang gini, kualitas itu keluar, saudara, waktu saudara ada dalam otoritas. Banyak orang yang tidak suka dengan otoritas, saudara. Padahal otoritas itu tempat untuk melahirkan kualitas Allah. Ya, otoritas itu tempat di mana kita diajar, saudara. Otoritas itu tempat di mana kita dididik, saudara. Otoritas itu tempat di mana kita bisa
mengerti hati Tuhan melalui otoritas itu. Saudara nggak akan tahu Tuhan baik kalau saudara tidak ada dalam otoritas. Ini penting ini. Hanya saja masalah gereja hari-hari ini adalah apa? Fokus kita bukan di situ, saudara. Fokus kita itu selalu, pemuridan fokus hanya pada menyelesaikan masalah dan pemulihan, bukan hidup pada panggilan, saudara. Oh, apakah pemulihan nggak penting? Penting. Tetapi harus sampai kapan sih pemulihan itu? Coba saya tanya sama kita semua, kira-kira pemulihan itu sampai kapan? Sampai kita selesai di muka bumi ini, kita selalu dipulihkan, saudara. Kalau kita fokus di situ, maka kita akan miss dengan kehendak Tuhan yang tadi. Bukan berarti nggak perlu ya, saya tidak lagi bilang itu nggak perlu. Saya bilang itu perlu, saudara. Tetapi fokuslah pada mengarahkan jemaat untuk mengerti panggilan hidupnya dan menyelesaikan panggilan itu. Itulah kata gembala di dalam Yohanes 21 ayat 15. Memberi makan itu bosko. Artinya orang-orang itu harus mengerti panggilannya dan menghidupi panggilannya, saudara. Cuman waktu kita fokus pada masalah, nah ini dia juga. Kita seringkali dalam pemuridan, waktu orang-orang yang kita muridkan menceritakan masalah, saudara, kita langsung cari jalan keluarnya, bukan? Orang cerita masalah yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari masalah itu. Padahal saudara harus tahu arti kata masalah, saudara. Masalah itu punya arti kata, berasal dari kata problema, saudara. Problema itu artinya apa? Dilempar pada tujuan. Jadi harusnya setiap orang-orang yang punya masalah, setiap kita hidup ini pasti punya masalah. Tuhan lagi mau melempar kita pada tujuan. Makanya setiap masalah yang datang jangan cepat-cepat mencari jalan keluar, saudara. Itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan jalan keluar. 1 Korintus 13 ayat 10. Bagian kita adalah gini, waktu kita mengalami tekanan, bapak-bapak rohani atau kita sama-sama yang ada dalam pemuridan, mari kita fokus melihat kualitas apa yang Tuhan mau lahirkan melalui masalah itu. Karena kualitas ini penting, saudara. Kualitas inilah yang tadi saya bilang, membawa kita menyelesaikan seluruh kehendak Tuhan, saudara. Jadi kita fokus pada panggilan, saudara. Saya melayani anak-anak muda, saya melihat bahwa orang-orang yang kami layani itu orang-orang yang tidak ada dalam gedung gereja, saudara. Mereka suka di jalan, saudara. Orang-orang yang terbuang, tapi waktu mereka mengerti panggilan, saudara, nggak perlu diajar, terlalu banyak. Mereka dengar, mereka taat, mereka memuridkan banyak orang. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka melayani bukan untuk supaya bapak rohaninya senang. Mereka melayani supaya bukan gereja tambah banyak orangnya. Mereka layani karena mereka tahu bahwa ini panggilan mereka yang harus mereka selesaikan. Itu beda, saudara. Gak perlu disuruh-suruh, gak perlu dipaksa-paksa. Karena mereka tahu mereka harus menyelesaikan itu, saudara. Dan kami menikmati, waktu kami melayani, mengarahkan orang pada panggilan, maka orang-orang itu maksimal untuk mengerjakan kehendak Tuhan, saudara. Yang kedua, nah ini dia, pemuridan fokus kepada sorga, saudara. Kita melatih orang, mempersiapkan orang masuk sorga, saudara. Padahal apakah manusia ini bukan makhluk sorga, saudara? Kita diciptakan di bumi, dan bumi itu milik kita, dan kita harus menguasai bumi itu, saudara. Bukan cepat-cepat masuk sorga. Kita harus mengerti bahwa gereja ada untuk menaklukkan bumi, bukan gereja ada untuk cepat-cepat pergi ke sorga, saudara. Terus bumi siapa yang kerjakan? Bukan. Harusnya arah dari pemuridan kita mempersiapkan jemaat menaklukkan setiap domain demi domain. Itu penting. Sehingga tidak lagi kalau kamu mati masuk surga atau neraka. Enggak, bukan itu isunya. Apakah kamu mati menyelesaikan kehendak Tuhan atau tidak? Itu isunya, saudara. Sehingga pemuridan kita, pemuridan yang fokus untuk mempersiapkan jemaat, mempersiapkan gerejanya, menduduki setiap domain demi domain. Itu pemuridan kita. Itu arah dari pergerakan. Itu arah dari gereja Cakung ke depan. Fokus kita adalah mempersiapkan setiap orang-orang kudus untuk menaklukkan setiap tempat di mana dia ada di sana. Amin. Aduh, saya jadi tegang. Oke, kita lanjut. Oke, untuk kita bisa menaklukkan itu, saudara, kita harus punya karakteristik seorang anak, saudara. Nah, karakteristik seorang anak ini yang akan saya sampaikan ini satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saudara. Inilah yang tadi saya bilang bahwa seorang anak dipercayakan Tuhan
untuk menguasai bumi dan dia harus memiliki karakteristik ini, saudara. Mari kita lihat karakteristik apa yang ada. Pertama, karakteristik yang berjalan dalam pengenalan akan Allah. Mazmur 62 ayat 5-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, dari statement Daud ini, saudara, kita melihat bahwa Daud itu mengenal Tuhan dengan baik, saudara. Makanya kalau saudara lihat bagaimana hidup Daud, Daud selalu mengerjakan hal-hal yang besar dan Daud tidak, waktu dia berperang dia nggak pernah kalah, saudara. Kenapa? Bukan karena dia hebat strategi, karena dia mengenal siapa Tuhannya, saudara. Nah, ini dia yang sering saya bilang, pengenalan akan Tuhan itu penting buat hidup saudara, karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang menjual identitasnya karena dia nggak mengenal Tuhan, saudara. Aduh, apalagi nih Jud? Ya, saya jelaskan. Apa yang menjadi musuh identitas? Musuh identitas, saudara, kebutuhan. Karena orang rela menukar identitasnya karena kebutuhan. Yesus dicobai iblis di padang gurun waktu dia bilang suruh mencobai untuk ubah batu ini menjadi roti. Bukan batu menjadi roti itu, saudara. Bukan itu yang tujuan iblis. Tujuan iblis mencobai dia identitasnya. Kalau engkau anak Allah, identitas kita sebagai anak akan diuji, saudara. Nah, yang membuat kita kuat waktu kita mengenal Tuhan. Kita nggak bisa digoyahkan. Waktu saudara ada dalam pekerjaan, orang akan mengajak saudara untuk kompromi dengan dosa. Demi kebutuhan, apa yang kau putuskan? Apakah kau mau tetap dengan mengatakan bahwa enggak, saya anak Tuhan? Kebutuhan itu akan membawa kita semua diuji apakah identitas kita masih kita pertahankan atau tidak. Nah, untuk itu bisa terjadi, saudara, tergantung bagaimana saudara mengenal Tuhan, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, kita nggak mungkin tukar identitas kita dengan kebutuhan. Masalahnya banyak orang karena tidak mengenal Tuhan, mereka menukar. Akhirnya apa? Waktu identitas ditukar, saudara, orang itu tidak akan maksimal untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Iblis tahu, dia pakai kebutuhan untuk mengalihkan saya dan saudara untuk tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Fokus kita hanya kebutuhan, saudara. Bukan berarti saya bilang kebutuhan gak perlu ya. Kebutuhan perlu. Tapi kalau kita mengenal siapa Bapak kita, gak mungkin kita takut dengan kebutuhan. Saya punya anak saya gak pusing dengan mau makan apa. Dia tahu bapaknya pun pasti akan menyediakannya. Dia hanya belajar bagaimana taat, dia harus belajar bagaimana dia belajar untuk bisa mengenal bapaknya. Dia tahu kalau dia lagi butuh sesuatu, dia tahu bagaimana cara dia minta sama bapaknya. Anak saya gitu. Jadi saya percaya bahwa waktu kita memiliki karakteristik pengenalan akan Tuhan, itu akan menolong kita untuk kita bisa tetap pada identitas kita. Nah, tokoh yang saya mau ajarkan saat ini, mau sampaikan saat ini adalah tentang Daud, saudara. Daud adalah satu pribadi yang sangat mengenal Tuhan. Tapi ini dia, pengenalan akan Tuhan, Tuhan taruh melalui otoritas, saudara. Ada banyak hal. Ada beberapa hal untuk saudara mengenal Tuhan, saya mau sorot dari sisi otoritas. Saudara bisa mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Saudara bisa mengenal Tuhan melalui komunitas. Tapi saudara bisa mengenal Tuhan melalui otoritas. Nah, hari ini saya mau sorot tentang otoritas, saudara. Tentang Daud, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan Daud menjadi anaknya Isai, itu bukan hal yang tanpa tujuan, saudara. Tuhan punya tujuan. Bahkan kalau kita melihat Isai itu bapa yang sangat tidak memprioritaskan Daud, saudara. Daud disuruh menggembalakan kambing domba. Bahkan waktu Samuel mencari raja, Daud tidak dipikirin, bayangin, saudara. Daud gak masuk dalam pikiran dia. Sampai dia, apakah masih ada anakmu? Oh iya, satu masih ada di ladang. Tapi kalau saudara lihat, Daud setia dengan otoritas itu, saudara. Dia enggak kemana-mana. Dia tetap mengerjakan bagian dia, yaitu apa? Mengembalakan kawanan domba. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, saudara, dengar baik. Waktu dia menjaga kawanan domba, Tuhan latih dia, saudara, untuk dia bisa berperang. Karena apa? Kualitas ini dibutuhkan dia untuk jadi raja. Kalau dia tidak ada dalam otoritas Isai, dia enggak bisa jadi raja, saudara. Ya, otoritas itu membuat Daud
makin memiliki skill untuk berperang, saudara. Makanya Tuhan taruh Daud dalam otoritas Isai. Ya, otoritas Daud nggak baik. Tuhan tahu Daud harus dibentuk di situ. Tuhan tahu itu kebutuhan Daud. Kenapa? Saya minta kita baca satu ayat, saudara. Ini penting. Kenapa Tuhan taruh Daud? Selain tadi saya bilang untuk melatih Daud berperang, karena dengan otoritas Isai dia melawan singa, melawan beruang, saudara. Tapi ini yang paling penting, saudara. Tuhan tahu kebutuhan Daud. Waktu dia taruh Daud pada otoritas Isai. Coba kita buka 1 Samuel. Sorry, saya nggak ada di slide. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Saya baca, saudara. Daud di gua Abdullam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri melarikan diri ke gua Abdullam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana dan menempatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan mereka dia ada kira-kira 400 orang. Saudara tahu siapa 400 orang ini? Ini pasukan andalan Daud yang mengalahkan Filistin, saudara. Ini pasukan andalan Daud yang menaklukkan setiap kerajaan demi kerajaan, saudara. Orang-orang yang menjadi pilihan, orang-orang yang menjadi ahli berperang. Daud tidak akan bisa menjadi gembala buat mereka kalau dia nggak ada di otoritas Isai, saudara. Ya, jangan langsung menghakimi pemimpinmu. Ini serius. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu. Karena kepentingan Tuhan adalah saudara dan saya sampai pada tujuannya. Dia tahu kemana dia harus taruh kita, saudara. Karena kalau Daud tidak ada di otoritas Isai, nggak sampai Daud itu. Percayalah. Setelah Daud ada di otoritas Isai, saudara, Tuhan taruh dia kembali di bawah otoritas Saul. Ya, kenapa Tuhan harus taruh di otoritas? Sama juga modelnya. Saul merasa iri sama Daud, mau bunuh Daud, saudara. Tapi dalam otoritas Saul ini, Daud belajar bukan hanya berperang sendiri, saudara. Belajar memimpin pasukan dan berperang, saudara. Dia nggak dapat itu di otoritas Isai. Dia dapat itu di otoritas Saul, saudara. Dia memimpin pasukan untuk berperang dan Tuhan menyertai dia. Kenapa Daud bisa setia dengan otoritas itu? Karena dia kenal Tuhannya waktu dia ada di padang untuk mengembalakan kambing domba, saudara. Bahkan waktu dia berhadapan dengan Goliat, statement itu ada statement pengenalan akan Tuhan, saudara. Kau mendatangi aku dengan tombak, aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel. Wow, itu statement pengenalan akan Tuhan, saudara. Kalau kita mengerti betul, saudara, bahwa statement ini, statement yang membuat akhirnya apa? Kuasa Tuhan dinyatakan melalui Daud. Jadi karakteristik tentang pengenalan akan Tuhan, membawa kita untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Next, berikutnya. Waduh, saya harus cepat nih. Yang kedua, nah ini dia nih, penting. Karakteristik spirit of sonship adalah ketaatan dalam penundukan diri, saudara. Bukan hanya ketaatan. Ketaatan dalam pendudukan diri. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah karakteristik anak, saudara. Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, saudara. Saudara, ketaatan adalah itu karakteristik dari seorang anak Tuhan, saudara. Tapi ketaatan seperti apa? Mari kita lihat. Ada dua jenis ketaatan yang saya pelajari di Alkitab. Yang pertama adalah ketaatan budak, saudara. Yang kedua ketaatan anak. Maksudnya apa ketaatan budak? Waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, saudara, dia tidak ada pilihan selain taat, saudara. Ya, bangsa Israel ada di tanah Mesir, kalau dia tidak taat, dia dapat konsekuensinya. Makanya dia taat. Kalau dia nggak taat, dia selesai dia. Ketaatan model seperti ini akan diuji waktu dia berada dalam kebebasan, saudara. Makanya waktu bangsa Israel bebas dari tanah Mesir, pemberontakan yang muncul. Nah itu ketaatan budak namanya. Ketaatan yang dia tunduk hanya karena ada sesuatu yang dia mau dapat. Ketaatan yang tunduk bukan karena dia mau menundukkan dirinya kepada otoritasnya, tetapi ketaatan yang kalau tidak menguntungkan dia nggak mau taat, saudara.
Ketaatan model kayak begini ada dalam dunia ini. Di dalam dunia pekerjaan banyak yang seperti ini, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, ketaatan seperti ini nggak ada kualitas pengubah, saudara. Terus ketaatan seperti apa? Ketaatan seperti anak. Mari kita belajar tentang ketaatan seperti anak sedikit. Ketaatan anak adalah ketaatan yang melakukan kehendak bapaknya, saudara. Kalau kita belajar tentang ini, bagaimana ketaatan anak adalah ketaatan yang tunduk pada kehendak bapaknya, kita belajar dari Yesus, saudara. Mari kita lihat ayatnya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini ketaatan karena pendudukan diri, saudara. Yesus bisa nggak mau minum loh. Yesus punya kuasa untuk tidak mau minum anggur itu. Penderitaan itu dia bisa untuk tidak memilih untuk melakukan itu. Tetapi dia mensubmitkan dirinya, dia menundukkan dirinya pada kehendak Tuhan. Dia rela mundur 3 langkah ke belakang untuk membiarkan kehendak Tuhan ada di depan dia. Ketaatan seperti ini, saudara, saya mau kasih tahu. Ketaatan yang punya kualitas mengubah hidup orang. Saudara tahu? Ketaatan Yesus memerdekakan saya dan saudara. Ketaatan Yesus menghancurkan kuasa iblis, saudara. Ya, makanya iblis selesai waktu Yesus melakukan ketaatan gini. Iblis coba untuk mau sama seperti Allah dalam hal kuasa, saudara, ya kan? Kalau kita baca di Yesaya 14, iblis bilang, aku mau naik ke gunung Tuhan, aku mau sama seperti Allah. Dia coba untuk mencari kuasa dari Tuhan, saudara. Tetapi iblis gak bisa meniru ketaatan, saudara. Padahal ini dia, dalam ketaatan itulah kuasa pembebasan itu ada di situ. Karena ketaatan Yesus, maka kita semua mengalami keselamatan, saudara. Karena dalam ketaatan itu ada kuasa yang membebaskan, saudara. Jadi saudara, saya mau bilang sama kita, mari jemaat, kita belajar memiliki ketaatan seperti ketaatan anak. Belajar mau ada dalam otoritas, belajar mau tunduk, taat, bukan karena kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, tapi karena kita mengerti, kita harus menyelesaikan kehendak Tuhan, saudara. Ada hal yang penting yang saya mau sampaikan. Ketaatan itu selain dia menyatakan kuasa Tuhan, saudara, ketaatan itu menyatakan kairos Tuhan, saudara. Saudara ingat nggak waktu pernikahan di Kana? Pernikahan di Kana itu, waktu itu pemilik pesta kehabisan anggur kan? Terus apa yang terjadi, saudara? Pemilik ibu Yesus datang pada Yesus, tolong mereka karena anggurnya sudah habis. Apa kata Yesus? Ibu, waktuku belum tiba, kairosku belum tiba. Terus ibunya datang kepada para pelayan, ibunya bilang, apa yang dia ngomong ikut aja. Waktu mereka ikut, mendengarkan apa yang dia suruh, siapin semua, pada saat itu kairos Tuhan datang, saudara. Ketaatan membuka kairos Tuhan, ketaatan menolong kita untuk akhirnya hal-hal yang tertutup dalam kehidupan kita, apa yang belum ada jalan keluar itu terbuka, saudara. Bahasa yang saya pakai gini, ketaatan itu selalu menempel pada kronos. Artinya apa? Waktu kita melakukan, kuasa Tuhan itu menempel pada kronos, saudara. Jadi gini, waktu saudara memakai waktu saudara mulai taat dengan apa yang saudara kerjakan sekarang, maka kairos itu terbuka, saudara. Jadi kalau saudara mau lihat kehendak Tuhan terjadi, belajar taat, karena di balik ketaatan itu ada kuasa yang Tuhan pakai untuk membuka jalan-jalan yang tertutup, saudara. Saya kasih kesaksian sedikit, saudara. Saya waktu saya datang dari Sumba 2016 ke Jakarta, waktu itu saya dapat dari Tuhan bahwa Tuhan mau datang ke Jakarta, saudara. Dapat dasar firman-Nya, aku akan buang ke tempat pembuangan. Karena memang saya itu paling tidak suka ke Jakarta, saudara. Karena Jakarta ini kota yang individualismenya tinggi sekali. Saya agak tidak terlalu nyaman. Tapi Tuhan bilang gini, pergi ke tempat pembuangan. Saya waktu dengar itu saya taat, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya tidak, ya udah saya datang dulu deh, nanti baru sisa yang lain saya urus. Saya memutuskan untuk mengganti KTP saya, saudara. Dari Sumba, langsung saya ganti ke Jakarta, nebeng di kakaknya mertua. Pada saat itu saya belum menikah. Saudara bayangin kalau saya nggak jadi menikah dengan istri saya, apa yang terjadi? Saya nggak ada yang saya pikirkan ketakutan. Saya hanya pikirkan, oh Tuhan suruh, saya taat. Waktu saya datang sampai ke Jakarta, saudara, saya
bersyukur bahwa saya ada di bawah satu otoritas di pemimpin, ada yang memuridkan saya. Terus dalam pemuridan itu saya belajar, saudara. Ternyata ada banyak kualitas hidup saya yang perlu saya belajar untuk akhirnya itu bisa muncul dalam hidup saya. Saya orang yang sangat susah menerima teguran, saudara. Kalau teguran itu self-defense mechanism-nya saya itu langsung otomatis keluar, pembelaan dirinya langsung keluar. Padahal itu membuat akhirnya saya nggak maksimal. Tapi waktu saya ada di situ, waktu saya memilih, saya ada dalam otoritas itu, Tuhan bicara sama saya, saudara. Karena waktu itu saya ingat, waktu otoritas minta saya ada dalam pemuridan, saya bilang, saya sama istri doakan, waktu itu kita doakan, ya sudah Tuhan kami mau ada dalam otoritas. Saya langsung submitkan diri saya, apapun yang terjadi, saya akan tetap ada dalam otoritas itu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dari pemuridan, dari otoritas itu, akhirnya saya belajar untuk bisa menerima teguran, saudara. Untuk bisa diajar, saudara. Untuk bisa diarahkan, saudara. Dan akhirnya lewat itu, saudara, ada banyak anak-anak muda ternyata model seperti saya itu banyak di luar, saudara. Saya ngerti bagaimana cara saya membapai mereka. Saya ngerti gimana perasaan mereka waktu mereka ditegur, saya ngerti, saudara. Dan akhirnya hari ini kita bisa mengembalakan mereka, saudara. Otoritas itu menolong kita untuk sampai ke sana. Dan saya percaya karena ketaatan itu, hari ini saya melihat bahwa ada banyak anak-anak muda yang hari ini kami bapai, saudara. Kalau saya nggak taat, saya nggak tahu bagaimana. Apakah kepercayaan itu mungkin bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Saya mau memilih taat karena saya mau menerima tanggung jawab yang Tuhan kasih. Ketaatan membawa saudara pada tanggung jawab yang luar biasa. Yang terakhir, nah ini dia. Ya. Karakteristik sonship adalah yang terakhir adalah mengambil tanggung jawab, saudara. Ada satu ayat, saya bacakan ayat ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ini dia yang penting yang saya mau sampaikan sama saudara. Bahwa setiap kita yang percaya sama Tuhan, pada saat itu juga Tuhan memberikan pekerjaan baik. Jadi dilarang ada dalam gereja dan tidak berfungsi. Nah itu dia tuh. Ya serius nih. Karena setiap orang percaya diberikan tanggung jawab. Ayat ini mengatakan bukan hanya beberapa orang saja. Semua orang. Semua orang yang percaya sama Tuhan harus mengambil tanggung jawab, saudara. Jadi kalau kita tidak mengambil tanggung jawab, saya mau bilang gini, ada hal yang akan kita alami, artinya apa? Kita tidak akan sampai pada tujuan, saudara. Karena tanggung jawab itu mengarahkan kita pada tujuan, saudara. Contoh di Alkitab itu misalnya kita belajar tentang talenta, saudara. Talenta, waktu diberikan ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Tanggung jawab itu membuat akhirnya apa? Bermultiplikasi, saudara. Ada kualitas-kualitas yang lahir dari sana, saudara. Karena di balik tanggung jawab itu ada kualitas Allah yang muncul, saudara. Saudara akan belajar, waktu saudara punya tanggung jawab, apa yang saudara manage? Hati kita layani orang gak mau respon. Apa yang kita belajar di situ? Penerimaan tanpa syarat, saudara. Mengampuni, mengasihi, berkorban. Kenapa kita bisa belajar itu? Kalau kita tidak ada dalam tanggung jawab, kita gak mungkin belajar itu, saudara. Dalam tanggung jawab kita belajar itu. Nah yang berikutnya tanggung jawab itu membuat akhirnya apa? Semua potensi-potensi Tuhan keluar dalam diri kita. Waktu kita mau mengambil tanggung jawab. Siapa contohnya? Contohnya Yusuf, saudara. Saudara ingat kalau kita baca di Kejadian 37 ayat 7 sampai 9, di situ visi Yusuf, saudara. Yusuf memiliki visi, dia melihat bahwa seluruh orang-orang itu tunduk sama dia. Baik papanya, mamanya, terus kakak-kakaknya itu semua tunduk sama Yusuf. Bahwa dia akan Tuhan pakai seperti itu. Tapi untuk visi itu bisa terjadi, saudara, apa yang harus terjadi? Dia ada di rumah Potifar, saudara. Di rumah Potifar dulu. Supaya apa? Karena visi yang besar itu tidak akan bisa Yusuf lakukan, tidak akan bisa Yusuf tanggung kalau dia nggak ada di rumah Potifar. Kenapa? Di rumah Potifar dia belajar bagaimana memanage barang, saudara. Dia jadi kepala rumah kan. Semua barang di sini, semua milikku, kau yang mengelola kecuali istriku, katanya. Dia dilatih memanage barang, saudara. Karena dia taat, dia tunduk, dia mengambil tanggung jawab itu. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa
Maka Allah menyertai Yusuf. Apapun yang dia lakukan Tuhan buat berhasil. Karena dia mau mengambil tanggung jawab. Ini dia, tanggung jawab membuat Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara dan saya akan melihat penyertaan Tuhan kalau saudara ambil tanggung jawab saudara. Nggak bisa saudara lihat penyertaan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan kan nggak kelihatan. Tapi kalau saudara ngambil tanggung jawab kelihatan saudara. Apa yang saudara buat berhasil. Ya, benar nih. Kalau kita makanya dilarang orang yang ada dalam gereja tidak mengambil tanggung jawab. Karena saudara nggak bisa lihat penyertaan Tuhan. Jadi kita harus mengambil tanggung jawab. Yusuf melakukan itu. Dia belajar untuk memanage barang saudara. Setelah dia selesai memanage barang, sudah selesai nih. Tuhan pindahkan dia saudara ke penjara. Bukan asal-asal Tuhan pindahin. Ada hal kualitas yang dia butuhkan untuk dia memimpin Mesir nanti saudara. Apa itu? Memanage manusia saudara. Dia harus dipenjara kan? Bahkan penjaranya mengerikan loh. Kalau kita baca di Alkitab, orang-orang menjadi tahanan raja. Orang-orang apa itu? Orang-orang pemberontak, orang tahanan-tahanan politik, semua ada di situ. Dan Yusuf harus belajar memanage itu. Yusuf harus belajar menaklukkan itu. Dan sekali lagi, maka Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang Yusuf lakukan, Tuhan buat berhasil. Yusuf bisa menaklukkan itu saudara. Dia bisa memanage manusia. Dua kualitas ini dibutuhkan saudara untuk dia memanage Mesir. Makanya tanggung jawab itu penting. Kalau Yusuf tidak mengambil tanggung jawab itu gimana caranya dia bisa memerintah di Mesir? Karena ini dia, waktu dia menjadi tangan kanan Firaun, dua hal ini yang harus dia lakukan. Memanage gandum dan memanage manusia yang mau membeli gandum saudara. Makanya kalau kita belajar di Alkitab, seluruh tanah dari orang itu menjadi milik Firaun. Karena Yusuf mampu memanage dengan baik. Keren itu. Bagaimana dengan kita saudara? Saya ingin kita kembali mengevaluasi. Saya minta pemain musik boleh ke depan. Mari kita mengevaluasi kembali hidup kita saudara. Waktu saudara ada dalam otoritas, bagaimana respon kita? Waktu kita dikasih tanggung jawab, bagaimana kita mengambil tanggung jawab itu? Saya minta kita bisa bangkit berdiri semua. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama. Kita datang sama Tuhan saudara. Saudara mau, Tuhan mau saudara dan saya jadi orang yang menaklukkan bumi ini. Saudara dan saya bukan orang yang biasa-biasa saja. Saudara dan saya adalah orang yang luar biasa. Tuhan jatuh hati dengan saudara. Tuhan jatuh hati dengan saya dan saudara. Makanya dia memilih kita, dia mengadopsi kita menjadi anaknya. Saudara bukan orang yang biasa, saudara orang yang luar biasa. Karena saudara orang yang luar biasa, dia taruh saudara kepada otoritas yang tepat untuk menolong saudara maksimal dalam kehendaknya. Bagaimana sikap hati kita dengan otoritas itu? Oh, ralabashika, ralabashika. Mari kita datang sama Tuhan pribadi lepas pribadi.
Saudara hanya bisa percaya sama Tuhan kalau saudara mempercayakan hidup saudara sama Tuhan. Kalau kita mau Tuhan pakai kita, maka kita harus percaya sama Tuhan, saudara. Percaya bahwa Dia tidak pernah salah memilih kita. Percaya bahwa Dia tidak pernah salah menaruh otoritas di atas kita. Percaya bahwa Dia mau mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita. Saudara harus percaya sama Tuhan. Saudara jangan takut dengan banyak hal. Mungkin ada otoritas-otoritas yang saudara rasa bahwa saya rasa kayaknya saya tidak cocok. Bukan, saudara. Daging saudara gak cocok. Tapi Tuhan tahu saudara cocok. Karena kualitas itu harus lahir dalam diri saudara. Kalau selama ini otoritas saya tidak berlaku menghormati otoritas saya dengan baik, saat ini mari saudara, dengan kebenaran ini saudara melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan saudara. Dia yang melatih saudara. Dia taruh di bawah otoritas itu menolong saudara. Saat ini mari kalau saudara rasa bahwa saudara perlu berhubungan dengan Tuhan, saudara boleh berdoa pribadi lepas pribadi. Suami istri boleh saling mendoakan. Berdoalah, mintalah Tuhan untuk kita bisa boleh setia dengan otoritas yang ada di bawah kita, di atas kita. Untuk kita boleh setia dengan kepercayaan yang ada di atas kita. Kita boleh mengambil tanggung jawab. Apa yang bisa saya lakukan, Kak? Apa yang bisa saya kerjakan, Kak? Bantu saya, tolong saya, supaya akhirnya saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Mari tundukkan diri kita, karena Tuhan mau melakukan sesuatu hal yang besar buat saya, saudara. Ikhlaskan diri saudara, relakan diri saudara tunduk dalam otoritas itu. Saudara akan melihat, saudara bukan orang yang biasa-biasa saja. Tuhan akan memakai hidup saudara dengan luar biasa. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan saudara di dada yang rindu mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, mari roh anak itu mengalir buat kami semua yang ada di tempat ini. Spirit of anak itu, spirit of sonship itu mengalir atas hidup kami. Di dalam nama Yesus. Ya, hanya anak yang mengerti hati bapaknya saudara. Saudara, waktu kita memiliki roh anak, maka kita akan mengerti hati bapak kita. Minta roh itu sama Tuhan. Minta roh itu sama Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Mari Tuhan, aku berdoa. Lahirkan roh anak. Biar kami memiliki roh anak. Roh yang takluk pada kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah kami semua. Orralabalabase. Ya. Kalau saudara bermasalah dengan otoritas, saat ini saya minta saudara selesaikan itu. Itu menghalangi berkat saudara. Itu menghalangi saudara maksimal dalam Tuhan. Kalau saudara salah sangka dengan otoritas saudara, bereskan itu saudara. Karena Tuhan mau berurusan dengan pribadimu. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan tidak pernah salah memilih saudara ada di otoritas. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kami terus memiliki hati anak kami yang takluk pada pemimpin kami dan kepada Tuhan. Sehingga kami boleh maksimal mengerjakan seluruh kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya
hadirat-Mu Tuhan, di rumah-Mu yang indah ini. Biarlah Tuhan kami juga tunduk pada otoritas, agar hidup kami diberkati. Sebab di atas otoritas itu ada Allah yang memerintahkan, yang memberikan pewahyuan untuk mengubah setiap kami, dan kami mau tunduk di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami akan lakukan bukan hanya sebagai pendengar, kami akan lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, silakan duduk saudara. Yes, tepuk tangan bagi kita semua. Yeah. Sekali lagi masih suasana tahun baru. Jadi Bapak Ibu ada pengumuman penting tadi ya. Di dalam tubuh Kristus Jakarta Utara ini kita termasuk yang aktif ya bersama gereja-gereja. Kita sepakat katanya tahun ini memang semua dapat bahwa saatnya jemaat semua orang percaya bisa bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat apa? Pelayanan kesembuhan. Karena pelayanan kesembuhan itu paling efektif. Orang sakit pasti mau didoakan, mau disembuhkan. Dan satu hamba Tuhan yang luar biasa namanya William Lau. Dia orang Indonesia tapi pindah ke Amerika dan dia melatih begitu banyak orang bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi bahasanya bukan lagi mendoakan orang sakit, tapi apa? Menyembuhkan orang sakit. Katakan sebelahnya, langsung menyembuhkan. Jadi kalau mendoakan kayaknya kita nggak pede ya. Nanti kita dilatih Bapak Ibu. Jadi saya rindu sebanyak mungkin bisa ikut karena dia trainingnya praktis yang membuat kita berani langsung praktek ya. Jadi 2 hari Jumat Sabtu ya, kalau yang Jumat ini memang mulai dari jam 2 sampai jam 8, Bapak Ibu mungkin bisa izin kalau yang kerja, disambung hari Sabtu, kita ada biaya memang karena dapat makan ya, 2 kali makan dan segala macam, disambung nextnya KKR ya, jadi langsung praktek setelah di training sampai jam 12 Sabtu ya, next slide, kita langsung KKR untuk membawa jiwa-jiwa, kita doain jiwa-jiwa itu bisa dilayani oleh kita semua dan disembuhkan. Amin. Ya, kita antusias tahun ini kita banyak bawa jiwa khususnya orang-orang yang sedang menderita sakit penyakit ya. Oke, yang kedua kita bicara ada akun bank kita yang kita harus perhatikan. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa kita ini semua satu ya, Abalaf Kelapa Gading dengan ada di KTC dan ada yang di Cakung ya. Jadi untuk kepraktisan kita sebutnya ini Abalaf Cakung, bagian dari Abalaf Kelapa Gading. Tetapi untuk pengelolaan keuangan dari kita bersama ingin tahu bagaimana kondisi keuangan yang ada di Cakung sebagai cabang atau satelit dari Kelapa Gading. Oleh sebab itu kita bikin akun yang baru kalau Bapak Ibu nanti memberi persembahan. Itu ada akun yang memang berbeda dari yang selama ini yang 9292 ya. Ini apa? 9363 ya. Jadi Bapak Ibu itu aja yang beda, yang lainnya sama ya. Oke. Jadi Bapak Ibu juga yang berikutnya kita mau setiap nanti habis ibadah Bapak Ibu yang butuh didoakan, yang sakit atau mau didoakan apa saja, kita bisa datang ke sebelah sisi sebelah kanan Bapak Ibu ya untuk kita layani. Jadi kita mau setiap habis ibadah semua yang butuh didoakan kita siap mendoakan. Jadi Bapak Ibu kalau ada jiwa bawa jiwa yang memang butuh didoakan langsung habis ibadah yuk kita mau sama-sama melayani mereka ya. Kita nanti habis ibadah oke. Dan yang berikutnya terakhir kita sambut ada sahabat baru yang hari ini hadir. Ibu Lili Haryati ya. Mama dari Nana ya, boleh bangkit berdiri Ibu. Silakan. Ya ini mamanya dari Nana, mertua dari Pak Lukito ya. Oke, selamat datang. Sebetulnya ini jemaat lama, cuma dia pertama kali ada di Cakung, tinggalnya sekarang dengan Pak Lukito dan Nana ya. Ada lagi mungkin yang belum disebut sahabat baru yang hadir pada hari ini, ada? Angkat tangan kalau ada? 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 Yang baru datang, kita lihat kiri kanan. Ada angkat tangan? Enggak ada ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Yes Lord. Makasih. Kaulah segala Kau
kami memiliki roh anak yaitu Kristus Yesus di dalam diri kami. Ajar kami juga punya roh anak ini Tuhan dalam kehidupan kami. Menghormati, mentaati otoritas yang Bapa berikan dalam hidup kami. Kepada orang tua kami belajar menghormatinya. Walaupun orang tua kami tidak sempurna, tapi kami boleh mengasihi dan menghormati orang tua kami. Juga kepada para pemimpin di gereja Tuhan, yang ditempatkan Tuhan mengcover kami belajar menghormati. Mau Tuhan kami miliki roh anak itu Tuhan, terus bertumbuh sebagai anak Allah. Kami mau Tuhan setia, karena kami percaya berkat yang Tuhan mau percayakan itu pada anak-anak yang boleh setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berkati Judian di dalam pelayanannya, perbesar kapasitasnya lebih lagi Tuhan, sehingga dia menjadi Bapa bagi banyak anak-anak rohani yang diberikan Tuhan. Kami Tuhan juga menyerahkan Tuhan rencana kami untuk ada sekolah healing and miracles, kesembuhan dan mujizat. Biarlah orang percaya berani menyembuhkan orang sakit. Dimanapun kami ditemukan dengan orang-orang sakit yang membutuhkan kesembuhan ilahi. Dan kami boleh memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kami mau pulang juga dengan memberi yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Mari Bapak Ibu yang sudah siapkan amplop atau yang mau transfer, angkat tanganmu. Bapa, inilah hati kami yang mengasihi Tuhan. Lewat berkat yang kami terima dari Tuhan, kami kembalikan persepuluhan kami. Kami memberkati pembangunan gedung dan juga pekerjaan misi yang Tuhan percayakan ya Bapa. Biar ini semua diperlebar kerajaan Allah bagi Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan pulanglah jemaat Tuhan, berkat yang besar daripada Bapa di surga dicurahkan atas anak-anak Allah di tempat ini. Dan kuasa daripada Yesus Kristus untuk Engkau bisa menyembuhkan orang sakit, menghardik kuasa kegelapan, dan penyertaan perlindungan Roh Kudus dimanapun Engkau pergi. Engkau jadi alat Tuhan, jadi saksi Tuhan, jadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi yang mau didoakan bisa ke sebelah kanan panggung. Kita akan melayani Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.